Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sekarang udah menunjukkan jam 21.50 ya, kurang lebih jam 10 malam kurang berapa menit, 10 menit ya. Tapi kayaknya aku belum ngantuk dan mungkin pengen bikin video secara manual pakai HP, pakai tangan. Aku mau ngomong di video ini, nggak aku sih, cuman ya mungkin kita ngobrol bareng-bareng aja ya, berbincang mengenai virus yang sekarang sedang membumi, lagi booming ya, yaitu virus coronavirus disease 2019 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Nah, mungkin virus tersebut udah nggak aneh lagi ya di telinga teman-teman, bahkan mungkin di daerah kita sendiri pun sudah ada yang positif. Nah, makanya para pemerintah menganjurkan untuk kita tetap diam di rumah, bikin video. Enggak sih, cuman ya mungkin memanfaatkan waktu di rumah ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya mungkin kita berbincang sekitar COVID-19 tersebut. Banyak orang yang mengatakan dikarenakan virus tersebut sangat membahayakan, maka pengajian, bahkan mungkin sholat berjamaah di masjid-masjid besar ya banyak yang ditutup. Nah, mungkin para pemerintah itu bukan melarang untuk beribadahnya atau tidak sekolah, kuliah itu untuk bekerja, enggak, bukan melarang untuk itunya, tapi pemerintah hanya melarang kita untuk menghadiri kerumunan, untuk menghindari dari keramaian, karena mungkin jika di suatu tempat yang ramai, jarak orang yang satu dengan orang yang lain itu dekat ya, maka virus tersebut cepat untuk menular ya. Nah, kita menghindari dari rantai penularan virus tersebut. Kita kan nggak tahu kalau misalkan orang yang di samping kita atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun dia membawa virus yang berdampak menular kepada kita. Maka dari itu para pemerintah bahkan medis menganjurkan untuk kita tetap diam di rumah untuk sementara saja. Semoga bulan depan atau April tengah-tengah lah ya, mudah-mudahan virus corona cepat Allah angkat dan kembali ke tempat dia asal. Oh ya teman-teman, kita berbicara seputar COVID-19. Mungkin banyak di antara kita yang berbicara, ngapain harus takut sama corona, takut mah sama Allah. Ya saya mungkin ya, aku kalian bisa saja sependapat dengan saya ya, yaitu menjustifikasi atas perkataan-perkataan yang memang mereka menjudge bahwa orang yang berpendapat takut akan virus corona itu adalah orang yang musyrik. Mungkin mereka salah pemahaman ya teman-teman. Jika kita analogikan virus COVID-19 tersebut terhadap ayat Al-Quran, surat Al-A'raf kalau tidak salah ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang artinya setiap umat pasti akan menemukan ajalnya, maka ketika orang itu bertemu dengan ajalnya, dia tidak bisa menghindari atau tidak bisa menyegerakan akan datangnya ajal. Memang untuk kematian semua yang bernyawa, baik hayawan ataupun nabatat, jamadat, semuanya tumbuhan makhluk Allah yang bernyawa, pasti semuanya akan mengalami yang namanya meninggal, karena itu memang sudah suratan takdir sebagai makhluk hidup. Kita analogikan juga terhadap ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun duduk perkaranya dari COVID-19 bukanlah kita takut atas
virusnya ya, mungkin kita hanya mencegah. Memang semua juga akan kembali kepada sang kholiknya. Setiap makhluk pasti akan kembali kepada kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah yang pertama mencegah, yang kedua ikhtiar, yang ketiga berdoa, dan yang terakhir adalah tawakal. Nah, ada ikhtiar sebelum tawakal. Jangan hanya hanya mengandalkan takdir. Memang pada dasarnya setiap makhluk hidup itu akan meninggal, akan kehilangan nyawanya, tetapi mungkin di sini situasi yang sekarang sedang genting dengan adanya COVID-19, maka kita kewajiban kita hanyalah untuk mencegah. Sekuat apapun kita melawan takdir, kita tidak akan mampu, tapi tugas kita hanyalah mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, makanya para majelis ulama, fatwa ulama, kemudian para tim medis melarang kita untuk bertemu, interaksi dengan orang asing di luar sana, menghindari kerumunan. Kita hanya mencegah, dan semoga saja kita menjadi salah satu golongan dari tim pemutus rantai penularan COVID-19 agar COVID-19 cepat musnah, khususnya di negara kita Indonesia dan umumnya di seluruh dunia. Sebab apa? Sebab dengan adanya COVID-19 ini ya teman-teman, perlu teman-teman renungkan. Mungkin bukan hanya pengajian di daerah-daerah saja yang ditutup, bahkan Masjidil Haram sekalipun yang biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang sedang tawaf, mungkin pada situasi sekarang bersih lah, segitu mah bersih ya kan. Alangkah sedihnya orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji ataupun umroh ke sana, sedangkan di tahun ini khususnya. Namun melihat kondisi sekarang dan ada kabar bahwa hajian di tahun ini tutup, mungkin betapa sedihnya para jamaah haji dan umroh. Dan jangankan mereka yang akan melaksanakan, mungkin umumnya semua umat muslim di seluruh dunia pasti merasakan hal yang sama ketika melihat Masjidil Haram yang Ka'bah biasanya dikelilingi orang-orang yang sedang yang sedang tawaf. Mungkin sekarang tidak seperti biasanya, sangat menyakitkan ya. Oh iya teman-teman, mungkin perlu kita ketahui ya mengapa situasi sekarang banyak bencana alam, karena emang kita sambungkan dengan perputaran orang-orang yang tawaf di Masjidil Haram. Nah, kita ibaratkan orang yang tawaf di Masjidil Haram, yang Ka'bah, kita mengibaratkan Ka'bah itu bagaikan gangsing yang sering kita mainkan sejak kecil ya teman-teman. Mungkin kalian tahu kan, jika semakin cepat perputaran energi yang dihasilkan gangsing tersebut, maka semakin stabil juga keseimbangan gangsing tersebut. Tapi sebaliknya, semakin gangsing tersebut ngendor perlahan, maka semakin mengurang juga kestabilan keseimbangan gangsing tersebut. Begitupun dengan dunia yang mana bagaikan Ka'bah, jika berhenti orang-orang yang berputar sedang tawaf, maka kestabilan dunia ini ya mungkin akan berkurang. Maka dari itu mungkin tugas kita hanyalah mencegah, berdoa, dan selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus COVID-19 ini cepat berlalu, dan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh segera berangkat dan melaksanakan. Dan jangan sampai ibadah haji untuk tahun ini ditutup. Karena apa teman-teman? Karena mungkin balik lagi ke hadis Nabi ya, pada ada saatnya dimana zaman kita oke teman-teman, mungkin kegiatan di rumah aja ini tuh bisa kalian jadikan kesempatan ya. Mungkin segala sesuatu juga pasti ada hikmahnya ya, untuk hal-hal yang lebih positif. Mungkin
aku sendiri nih ya membuat video kayak gini tuh ya mungkin mengisi kejenuhan ya. Tadi di video yang lain aku ada tutorial bikin masak, lari dan lain sebagainya. Nah mungkin di video ini pun mengisi kejenuhan juga, tetapi dengan hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu teman-teman boleh ngikutin ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah mungkin cara mencegahnya itu dengan cara kita menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, kemudian hindari kerumunan, olahraga di pagi hari, kemudian menjemur badan sampai keringetnya kering, baru abis itu kita mandi. Jangan dulu mandi setelah masih keringetan kita mandi, nggak boleh, itu nggak baik. Baru abis itu kita makan. Habis makan mungkin diam dulu, baru kita boleh istirahat, nugas dan lain sebagainya. Tapi yang lebih baik itu daripada memakai hand sanitizer ya teman-teman, lebih baik kita rajin cuci tangan pakai sabun aja. Sebab apa? Sebab dalam hand sanitizer sekarang kan banyak ya, di rumah sakit, di setiap pintu, di setiap ruangan pasti ada hand sanitizer. Nah terus kan itu rata-rata botol, kemudian ditekan. Nah ketika kita menekan si botolnya itu, ya mungkin tidak menutup kemungkinan di tangan kita yang menekan itu, di botolnya itu ada virus, dan kita tekan, kemudian kita aplikasikan ke tangan yang sebelahnya lagi. Nah mungkin tidak menutup kemungkinan virus itu ada di situ ya. Jadi lebih baik cuci tangan memakai sabun, karena virus COVID-19 itu sangat lemah ketika dia bertemu dengan sabun. Tugas kita adalah mencegah agar penyebaran virus COVID-19 ini cepat selesai, dan aktivitas kita sehari-hari, dari mulai beribadah, belajar dan lain sebagainya cepat kembali, khususnya di Indonesia, umumnya di seluruh negara di dunia ini. Ya mungkin perbincangan di malam ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Kalau misalkan ada masukan boleh komen, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum.